Kali ini saya mau nanya ke Bang Hendro dulu terkait ketangkap dihukum 6 tahun 3 bulan. 5 bulan ya. 3 bulan. 3 bulan, 6 tahun 3 bulan. Lalu ente di penjara, Bro. Dengar-dengar ente sadar. Gitu. Itu bisa cerita pengalaman deh. Kenapa ente bisa sadar? Biasanya nih orang-orang ini agak sulit juga untuk sadar karena kan kita dulu masuk keras nih. Nah itu gimana ceritanya, Dok? Bisa ceritain di dalam penjara? Ya, awalnya kan kita ditempatkan di Makobrimob Kelapa II Depok ya. Iya. Pertama kali ditangkap tuh. Betul ya. Jadi di sana sekitar hampir 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 Sudah bulan. vonis ya. Sudah vonis. Lalu pindah ke Lapas. Ke Lapas. Lapas Serang Banten. Jadi pertama itu Serang Banten. Serang Banten. Di sana ketemu juga 2 napiter. Tapi di sana kan memang nggak ada program ya, belum ada program. Belum ada program. Siapa napiter tuh? Si Abu Wahab sama si siapa namanya? Yang orang Padang itu, orang Makassar ya Pak. Daeng Stanza. Oh, si itu Daeng Stanza. Bisa supir gue tuh dulu. Bisa, betul. Jadi ketemu mereka di sana kan, bertiga lah kami kan. Di sana kita diisolasi karena kita nggak ikut program ikut upacara sholat di masjid. Ya. Karena di pemahaman kami kan waktu itu kan itu nggak boleh kan, masjid biror ya. Nah di sana nggak ada program dan juga nggak ada yang ngedatengin kita juga. Kita waktu itu nggak ngerti lah ada program deradikalisasi. Akhirnya terjadilah kerusuhan Makobrimob. Oh, nggak salah 2018. Betul. Nah mungkin lapas-lapas ini ingin steril ya dengan orang-orang yang nggak bisa dikondisikan. Akhirnya kami kena dampak. Kami digeser pagi-pagi subuh waktu itu kan ke lapas Gunung Sindur. High Risk ditempatkan sama teman-teman yang pelaku kerusuhan. Kalau nggak salah dibawa ke NK dulu, yang masih sidang. Betul. Masuk ke Gunung Sindur. Kami ditempatkan di sana. Kita kan udah vonis kan. Jadi saya ditempatkan di sana high risk ya, one man one cell sendiri. Jadi dari situ baru kita tahu tuh banyak yang ikut program gitu loh. Ada yang dipanggil, ada yang mau NKRI. Mungkin spesifikasinya nggak terlalu detail ya di sana ya. Dari situ saya hampir 6 bulan lah ya, 6 bulan. Lalu dipindahkan ke Nusa Kambangan. Nanti? Ya, di Nusa Kambangan ditempatkan di Lapas Besi waktu itu. Waktu itu di Nusa Kambangan memang lagi revitalisasi ya, lagi memang perombakan total. Jadi di Lapas Besi ketemu teman-teman kayak teman-teman lama kayak Pak Abbas. Ya, banyak lah teman-teman ketemu di sana. Akhirnya diskusi tentang masalah pemahaman. Terus akhirnya diceritakanlah teman-teman yang memang kenapa dia bisa NKRI. Gitu. Akhirnya saya memantapkan diri setelah diskusi sama mereka. Saya akhirnya lepas bait dan pengen ikrar NKRI. Seperti itu. Akhirnya difasilitasi sama pihak lapas. Setelah kita ikrar NKRI, dapat remisi? Di Besi itu belum bisa kita ngurus remisi kan. Setelah saya ikrar NKRI, paginya saya upacara, saya jadi petugas pembawa bendera ya. Saya bawa bendera merah putih itu. Sorenya langsung saya dipindah ke lapas Nusa Kambangan juga di Kembang Kuning. Kembang Kuning. Nah disitulah baru kita bisa berbaur sama napi-napi umum. Karena memang sudah dibilang sudah tidak bisa berbaur lah sama napi-napi umum gitu. Nah, lu nggak ada takut tantangan dok? Apa dikafirkan? Biasanya kan langsung dikafirkan tuh. Betul. Memang. Lalu perasaan lu gimana? Atau bantuan lu di stop nih sama si orang-orang ini? Gasibu yang tadi ente bilang tadi gitu. Memang selama saya ketangkep dari tahun 2016 sampai pasca sebelum NKRI saya memang disupport sama jaringan. Jadi, apa itu dok? Dari kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan istri, keluarga, sekolah anak, ya bahkan sampai kebutuhan dapur ya. Nah, itu memang disupport oleh jaringan waktu itu, Baitul Mal ya. Seperti itu. Nah, ketika saya sudah NKRI, akhirnya diputus. Akhirnya kita karena memang di situ dicap sebagai pengkhianat dan murtad. Karena sudah mengakui NKRI. Seperti itu. Lu nggak takut dok? Ada ancaman konsekuensi ya. Kalau ancaman sih
sampai waktu itu nggak ada ya. Paling memang istri waktu itu ya banyak dibully lah ya. Sampai dibully sampai dikeluarkan dari grup. Bahkan dulu mau direbut nggak, Bro? Bini, suami lu udah murtad tuh. Ya ada juga waktu istri juga dikasih tahu ya kalau suami udah murtad dan lain sebagainya. Tapi kan saya waktu itu kan di lapas Kembang Kuning, alhamdulillah bisa komunikasi via rutin telepon wartel lapas ya. Saya kasih tahu apa alasannya dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah istri terima. Bisa paham. Nah terus setelah itu keluar, Bro. Tahun berapa, Bro? Bebas tahun 2020. 2020. Akhir. Wah, pas corona ada, Bro. Betul. Saya pas corona di dalam itu. Di dalam tuh ya, rame-rame corona tuh. Rame-rame corona di dalam. Terus ente keluar pisah nih, disengagement kalau nggak salah, udah pisah dengan jaringan, pisah dengan ini. Terus ente gimana bikin yayasan Bintang? Bisa cerita nggak, Bro? Jadi ketika bebas itu memang nggak pernah kepikiran pengen bikin yayasan ya. Jadi ngalir aja gitu waktu itu. Tapi memang di dalam itu dulu pernah ada rencana. Karena efek deradikalisasi ikrar NKRI itu kan berefek ya, Ustaz. Jadi teman-teman yang ikrar itu sama jaringan itu diputus. Akhirnya istri-istri mereka di luar itu di sana akhirnya nggak urus. Karena teman-teman kan di high risk ya, komunikasi sulit dan lain sebagainya kan. Terus juga tentang supply untuk kebutuhan rumah tangga mereka sulit. Akhirnya banyak istri-istri mereka yang bergabung sama jaringan, memilih untuk bergabung sama jaringan. Karena dapat bantuan. Nah, maka kita berpikir yuk kita nanti di luar bikin baitul mal lah seperti itu kan. Gitu. Untuk yang khusus untuk yang khusus NKRI gitu kan. Nah, tapi ya singkat cerita akhirnya saya ketemu teman-teman yang terus Bekasi ya, Gamal ya, menawarkan untuk bikin sebuah yayasan. Akhirnya ketemu sama pihak Densus ya, Pak Sodik. Beberapa kali kita ikut rapat sama Densus juga, pengawas dan lain-lain. Ya akhirnya kita bentuk sebuah yayasan di Bekasi yang The Bintang itu. Ada kesulitan nggak, Bro? Pertama kali keluar interaksi dengan masyarakat. Wah, di teroris nih. Saya punya pengalaman, Bro. Saya 6 kali diusir sama warga tuh. Saya kasihan juga gitu. Pernah juga bahkan saya waktu itu ditolak tanda tangan untuk kepengurusan PB ya. Oh gitu, ya, ketika penjamin? Iya, penjamin sama lurah karena kasusnya teroris kan. Mereka nggak paham gitu, karena ini program dari lapas kan, program dari DSU nggak ngerti gitu. Nggak ada yang memberitahukan mereka, tiba-tiba istri datang, ya nggak mau tuh itu tanda tangan ya. Itu lurah Tanjung Priok? Tanjung Koja. Koja ya? Betul. Lu dendam nggak, Bro? Nggak, akhirnya saya koordinasi sama Densus. Bang, gimana nih Bang, nih saya mau ngurus PB, udah PB kenapa nggak bisa gitu. Jangan sampai gua kagetin nih gitu ini, Bro. Ya akhirnya telepon Densus, akhirnya ya tanda tangan, ujungnya tanda tangan juga. Tangannya. Betul. Tapi sayang sudah telat waktu itu. Udah telat gitu. Iya. Jadi berjalannya setelah pemotongan remisi dan PB itu berapa tahun jalan? Dari vonis 6 tahun 3 bulan. Saya bebas remisi. Gara-gara bukan PB, remisi toh. PB nggak mau kan PB itu berjalan terus kan? Iya betul. Jadi akhirnya ya gara-gara tanda tangan itu PB saya angus. Benar. Jadi cuma remisi doang. Itu remisi aja. Berapa tahun? Remisi dapat. Oh 2016 nih ada hitung nih. 16 sampai ke 2020. 4 tahun. Iya, itu sekitar hampir 14 bulan kalau nggak salah. Setahun. Tapi enggak dong. Iya, bisa segitu. Segitu ya. 14-an. 4 tahunan. 4 tahun koma. 2020 bulan apa sih? Bulan 10. Oh, berarti udah mau 5 tahun itu. Iya. 4 tahun. Iya, mau 5 tahun. 4 tahun 10 bulan kalau nggak salah gitu. Terus menurut Hendro nih mengenai Yayasan The Bintang tuh seberapa penting nih, Hendro? Dia tuh bisa membantu program-program daerah selama ini, Hendro. Menurut ente filosofinya harus dengan The Bintang ini gitu. Iya. Jadi kan ini kan The Bintang sudah jalan hampir 2 tahun ya. Iya. Selama saya di situ, memang kita di Bekasi kan banyak teman-teman yang memang di sana itu bebasnya di situ. Di Bekasi cukup banyak ya. Next-nya. Nah, banyak juga yang di Jakarta juga kan, ada juga Jakarta Utara yang kelompok-kelompok kayak Gamal itu. Nah, mereka dari awal banyak yang bergabung di sana. Ya mungkin karena proses tadi seleksi alam ya, karena kan kebutuhan setiap masing-masing kan berbeda-beda. Jadi karena
waktu itu kita awalnya tuh program tentang buka ternak potong ayam gitu. Potong ayam awal-awal itu. Awal-awal gitu. Jadi ya mungkin karena kurangnya SDM pembekalan itu yang mungkin kita agak kurang akhirnya. Akhirnya gagal karena juga diiringi dengan COVID waktu itu. Iya, orang juga takut interaksi ya. Betul, waktu itu ketika ada COVID nggak boleh makan di tempat, akhirnya down langsung turun kan, karena COVID juga sih. Tapi gimana? Jadi ajang komunitas juga ya, karena harus move on. Betul. Dan kalau nggak saling menguatkan, ada komunitas. Ya, jadi memang satu, kedua ya untuk saling menguatkan antara sama kita, karena bagaimanapun godaan jaringan itu sangat luar biasa kuat. Saya dulu pernah juga kan beberapa kali disuruh apa namanya syahadat ulang lagi. Ada yang telepon kan orang ISIS gitu kan, suruh saya syahadat ulang karena dibilang udah murtad kan gitu, ya nggak mau kan gitu. Jadi ya alhamdulillah teman-teman yang di Bintal saling menguatkan satu sama lain, sama ikhwan-ikhwan gitu kan, seperti itu. Iya, oke. Sekarang saya mau nanya sama Iqbal nih, Pak Iqbal. Antum divonis 3 tahun. Ya 3 kali puasa, 3 kali lebaran kayak Bang Toyib tuh. Ya, kan? Bang Toyib, tapi si Hendro 4 kali lebaran, mungkin 5 kali lebaran, 5 kali puasa gitu. Saya 7 kali puasa, 7 kali lebaran tuh. Nah, selama di dalam penjara ente termasuk yang kemudian ikut program Derat. Selama itu jalanin berapa tahun di dalam vonis 3 tahun itu jalanin berapa tahun? Kalau saya hitung kurang lebih 2 tahun 8 bulan. Karena berarti cuma 4 bulan doang. Iya. Potongannya. Karena itu dapat remisi juga? Remisi. Ente sempat ikrar? Ikrar saya. Kenapa yang ngambil pilihan itu? Sebelumnya sempat kepotong karena itu tadi rusuh Makobrimob itu. Ente waktu Makobrimob di mana? Oh, di dalam ente ya? Di dalam Mako. Lu ikut ini nggak? Lu ikut berontak nggak? Enggak. Itu. Nanti termasuk di blok C kalau nggak salah. Blok A. Oh, yang safety itu udah aman ya. Semua gitu. Karena kalau satu jaringan lu bisa digebukin lu sama anak blok B, blok C. Kami jadi berlima itu di kalau sana RB. Isolasi. Isolasi sendiri. Karena ente nggak bisa dicampur tuh. Karena ente musuhnya mereka. Siap. Oke, dari Makobrimob keluar dari lapas mana? Keluar bebas dari lapas Sentul. Oh, ini Derat. Pus Derat. Iya, Oh, jadi udah berprogram berapa bulan seperti sana? 9 bulan. 9 bulan di sana, dikasih pelatihan sebagainya. Oke, selama ini apa ente dapat bantuan nggak dari JI, dari ini? Kalau Hendro aja dapat nih dari sekolah, kontrakan, makan. Waktu tidak. Saya pengen lihat aja nih JI peduli nggak nih selama ini gitu, tangkap gitu. Apa semua SDM semua selamatkan diri masing-masing? Kalau saya waktu masih di dalam saya nggak tahu menahu apakah JI masih bantuan atau tidak ya. Karena kalaupun meskipun mereka ngasih bantuan juga mungkin nggak nyampe ke saya, gitu kan. Tapi yang saya tahu ada beberapa kayak betul mal kayak gitu kan, namanya ada perisai, ada. Itu ngasih advokasi juga, ngasih bantuan juga apa? Perisai itu kan advokasi milik JI. Iya. Bisa. Dia memberikan konsultasi hukum, ente hak ente kayak gini dan sebagainya gitu. Kita sering di beberapa kali dibesuk juga ke lapas, terus dikasih ya makanan apa sebagainya gitu sama orang-orang ini kan. Kenapa ente bisa NKRI, bisa ikrar, bisa ikut upacara juga waktu itu? Ikut saya jadi. Kenapa berangkat dari mana? Kenapa itu? Apakah ente bertaki ya? Apa taki itu masih pura-pura aja biar gue dapat keringanan? Enggak juga sih. Jadi pertama juga saya mikir, aduh salah nggak saya kayak begini? Gitu. Kan sejatinya kami sama. Indonesia ini negara seperti itu. Iya. Sama lah, musuh ya. Iya. Tapi pas waktu di Gunung Sindur, saya lihat ibu saya nangis terus setiap besuk saya. Ya salah satunya saya nangis, gitu. Nangis terus. Ngger, ojo koyo ngono ngger. Di situ saya merenung. Ini saya mengutamakan jihad, tapi apakah saya durhaka atau tidak? Jadi pikiran sendiri ya kan. Pada akhirnya yang penting saya
cepat pulang, gimana caranya? Saya tanya sama petugas sama Densus, bang gimana saya pengen cepat pulang? Ya ikrar NKRI sama IKRI, mau nggak? Ya mau bang. Abang tahu saya siapa kan? Ya udah, kita bikin sekarang. Ya udah, akhirnya dibikin ikrar tuh. Ikrar itu di lapas mana waktu itu? Di Rutan Gunung Sindur waktu itu. Saya di Rutan Gunung Sindur. Oh berarti dari Mako Gunung Sindur nih. Sempat dibawa ke NK dulu nggak? Iya. Nah, habis dibalikin kan? Balikin karena saya belum sidang. Iya. Saya di belum sidang Rutan gitu. Gunung Sindur 1 tahun 8 bulan. Lumayan lama juga besar. Jadi pemirsa, si Muhammad Iqbal ini termasuk saksi mata terhadap kasus Makobrimob yang membuat 5 Densus 88 meninggal dunia. Bahkan kalau nggak salah dia yang sendiri sekamar Iwan siapa? Sarjana. Ini rumahnya di sini di belakang sih. Tangga saya. Dia sempat ditawan itu dan di kamarnya Iqbal. Nanti kalau kamu kita cerita itu. Nah, gimana dia? Kalau nggak salah dia disuruh sujud, palanya udah bocor gitu. Kalau dia sujud tumpah semua tuh darah, bisa mati juga dia. Saya mau sedikit cerita. Boleh. Saya ketemu dia waktu dia memang kondisi udah bocor. Udah bonyok-bonyok gitu. Terus di kamar mandi posisinya. Dia? Iya. Posisi di kamar mandi. Dia ngumpet di kamar mandi dia? Disuruh ke sana. Ditaruh di sana. Biar jangan kelihatan sama mereka tuh. Iya. Karena kalau masuk ke dalam, tapi waktu itu blok A itu kebuka nggak kuncinya? Ke blok A buka semua. Oh, jadi kebuka semua tuh. Saya pertama kali rusuh yang saya cari teman saya. Kenapa? Kami kan JI sendiri. Iya. Saya takut teman saya habis. Dia habis ya benar. Tapi waktu itu mereka masuk ke kamar lu nggak? Masuk. Sempat saya juga sempat digini. Oh, diginiin? Iya. Lu JI kan lu Al-Qaeda lu gitu. Ini siapa? Saya bilang, kan saya tahu passwordnya. Allah Akbar, Daulah Islam Bakia. Oh gitu. Jadi apa nasi? Turun. Oh, berarti antum udah sangka, wah ini kawan kita juga nih. Oh gitu ya. Bakia, la tatamaddad. Tuh ininya jargonnya si Hendro tuh gitu ya. Daulah Islam Bakia, la tatamaddad bismillah kayak gitu kan. Pas ketahuan pagi. Oh, ternyata lu JI. Akhi, pegang senjata enggak? Saya nggak mau ninggalin sidik jari saya di sana. Saya takut. Saya bilang. Tapi itu waktu itu di BAP juga kan waktu itu. Saya nggak mau pak gitu. Tidak, saya nggak mau. Mau ditawarin mau segala macam. Bahkan tadi saya karena mereka tahu saya dari JI. Di sini kita teman, di luar kita musuh dan mati. Takut juga ada yang ngepel juga ya. Iya kan, sambil megang silat. Oke, gitu aja. Nggak, terus gini. Edik akhirnya dari Gunung Sindur ke Pusdera. Dari Sindur saya ke upacara jadi pengibar bendera itu di Lapas Cilacap 2B. Oh, Cilacap, Nusa Kambangan. Alun-alun. Oh, di alun-alun itu. Di Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan hampir saya. 2019 ya? Iya, 19. Itu keluar 2020. Sama berarti dong sama Hendro? Saya bulan Agustus tanggal 18. Hendro waktu itu bulan Oktober ya? 2020 kan? Oktober. Berarti cuma beda 2 bulan sama si. Enggak. Selama lu keluar, ada nggak stigma negatif dari masyarakat? Ya, awalnya ada. Sampai saya sendiri pun numpang sholat pun, Mas jangan di sini. Oh gitu? Ya. Saya bilang, sama warga tuh? Iya. Saya bilang, salah saya apa? Saya menghadap Allah kok. Kenapa saya diusir? Dari situ saya nggak mau lagi sholat di situ. Cari masjid. Sampai sekarang? Sekarang. Itu di Cibitung tuh? Di Tambun itu. Lu dendam nggak sama orang? Ya biarin aja. Biar tahu sendiri. Kalau lu kagetin lagi. Tidak. Nah, abis itu sekarang kerja apa ya? Ini ente lah. Kalau dari pagi saya dagang bubur bayi, kemudian lanjut siang ke ada bintar puyuh. Terus habis itu? Itu udah itu dong. Itu aja ya. Oke. Sukses ya boleh, para sabar ya. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang saya. Jadi kalau kita lihat dari kasus Mas Hendro Fernando, beliau termasuk terderadikalisasi di dalam penjara ketika berhubungan atau berinteraksi dengan ex napiter yang cenderung soft, yang cenderung dia sudah sadar. Ini biasa kita sebut sebagai identitas sosial teorinya, yang kalau kita mau menderat orang, jangan sekali-kali pernah memakai level
atau grade yang bukan dari kelompok-kelompok ini. Karena ketika dia salah atau memakai dari kelompok luar, bukan istilahnya out group gitu, itu dia akan sulit untuk terderadikalisasi. Untuk tahapan-tahapan pertama seperti itu. Adapun Mas Iqbal, ya, problem utamanya adalah sebetulnya dia cenderung kepada dari intern keluarganya sendiri, yang kemudian ibunya juga jadi inspirasi buat dia, kemudian untuk termotivasi untuk dia kemudian sadar. Ini cukup menarik kisah-kisah mereka, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Sukses, terima kasih banyak buat Hendro Fernando dan juga Mas Muhammad Iqbal. Mudah-mudahan kisah-kisah antum ini menjadi inspirasi buat kita semuanya. Jangan pernah takut, ya, kita bersama NKRI, bersama Swadul A'dham. Karena apa? Kata pesan Rasulullah, taraktu fikum idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum biswadul a'dham. Kalau kalian melihat perselisihan-perselisihan di kalangan umat Islam, maka itu yang mayoritas saja yang banyak. Kenapa? Karena dalam mayoritas itu ada yang namanya jaminan kebenaran. Karena Rasulullah bilang dalam hadis Tirmidzi, Bukhari dan lainnya dikatakan inna ummati lan tajtami'u 'ala dhalalatin. Umat ini nggak akan bersepakat dalam suatu kesesatan. Kalau dianggap ini ada suatu kemungkaran, pasti dia beristighfar. Kalau umat Islam nggak sepakat ini ada sebuah kemungkaran, misalnya demokrasi, pasti umat sudah pasti dia kompak. Tapi ini enggak, ikhtilaf. Berarti apa? Tidak ada hisbah dalam perkara-perkara yang masih diperselisihkan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Sufyan Tsauri dan bersama kru, terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.